Oke, kita sekarang bakal bahas salah satu kasus orang hilang paling paling aneh mungkin ya dalam sejarah Amerika. Ini cerita tentang tragedi yang awalnya kelihatan kayak kebakaran biasa, tapi di baliknya ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak kejawab sampai sekarang. Coba bayangin, ini malam Natal tahun 1945 di Fayetteville, West Virginia. Suasananya harusnya kan penuh kehangatan, penuh sukacita. Tapi tiba-tiba rumah keluarga Soder yang lagi rame-ramenya malah ludes dilalap api. Malam yang seharusnya indah jadi mimpi buruk. Dan yang paling tragis, 5 dari 10 anak mereka dinyatakan tewas di dalam kebakaran itu. 5 anak hilang dalam satu malam. Nah, disinilah ceritanya jadi aneh. Begitu apinya padam, petugas langsung kan cari sisa-sisa jasad mereka. Tapi, nggak ada apa-apa yang ditemukan. Kosong. Seolah-olah kelima anak itu, ya lenyap aja gitu, kayak ditelan bumi. Oke, pihak berwenang nggak butuh waktu lama buat ngasih penjelasan. Coba kita lihat dulu, apa sih cerita versi resminya? Jadi, malam itu tuh kayak serangkaian kesialan yang terjadi beruntun. George dan Jenny Soder, orang tuanya, kebangun karena bau asap. Mereka berhasil keluarin 4 anak. Tapi pas mau nyelamatin 5 anak lagi yang ada di loteng, semuanya kacau. Tangga yang biasanya ada di samping rumah, hilang. 2 truk mereka yang biasanya baik-baik aja, tiba-tiba nggak mau nyala. Telepon, mati juga. Cuma dalam 45 menit, rumah itu rata sama tanah. Dan ya udah, kasusnya langsung ditutup. Kesimpulan resminya cuma kecelakaan tragis. Katanya, apinya saking panasnya sampai bisa menghancurkan semua, termasuk tubuh kelima anak itu sampai nggak ada sisa sama sekali. Penjelasan yang kedengarannya rapi ya, tapi buat keluarga Soder, ini baru awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Kenapa? Karena dari awal, keluarga Soder yakin banget ada yang janggal. Bukti-bukti yang mereka temukan sendiri di sekitar lokasi kebakaran itu nunjukin cerita yang beda jauh. Pertanyaan ini nih yang terus menghantui mereka seumur hidup. Apa ini beneran cuma nasib sial yang beruntun? Atau ada sesuatu yang jauh lebih jahat di baliknya? Coba deh pikirin. Setiap kejanggalan ini kayak sengaja dibuat buat ngegagalin usaha penyelamatan. Tangga yang mereka butuhin, malah ditemuin kebuang di jurang. 2 truk yang baru aja diservis, dua-duanya nggak mau nyala. Aneh kan? Kabel teleponnya juga ternyata dipotong rapi, bukan kebakar. Sampai-sampai tong air mereka pun beku, padahal sebelumnya nggak pernah beku. Ini bukan nasib buruk lagi namanya. Ini udah kayak sabotase yang direncanain banget. Dan keraguan keluarga Soder ini bukan cuma firasat loh. Ada alasan ilmiah yang kuat banget yang bikin penjelasan resmi dari polisi itu jadi, ya kedengarannya mustahil. Gini deh intinya, api kebakaran rumah biasa, sepanas apapun itu, nggak akan bisa menghancurkan tulang manusia sampai jadi debu. Kebakaran di rumah Soder itu cuma sekitar 45 menit, suhunya mungkin 1100 derajat Celcius. Bandingin sama krematorium modern ya, itu butuh suhu di atas 1400 derajat, selama lebih dari 2 jam. Dan bahkan setelah itu, tetap aja ada sisa-sisa tulang. Ada kutipan dari tesis kriminologi yang pas banget ngejelasin ini. Intinya, secara forensik, mustahil api rumah bisa ngilangin 5 kerangka anak tanpa sisa sedikit pun. Seharusnya, ya pasti ada yang ketemu. Dan ini fakta yang paling bikin merinding. George Soder, ayahnya sendiri, sampai nyaringin semua abu sisa rumahnya. Dia saring sendiri bayangin. Dan hasilnya, nol besar. Gak ada satupun serpihan tulang, gak ada gigi, gak ada sisa apapun. Seolah-olah malam itu anak-anaknya memang gak ada di sana. Oke, kalau anak-anak itu nggak tewas dalam kebakaran, berarti cuma ada satu kemungkinan lain dan ini jauh lebih mengerikan. Mereka diculik. Dan kebakaran itu cuma buat nutupin jejak. Tapi siapa yang mau nyulik? Nah, George Soder ini sebenarnya nggak punya banyak musuh. Tapi dia itu imigran Italia yang vokal banget anti Mussolini, anti fasisme. Di komunitas imigran Italia waktu itu yang lagi pecah, pandangan kayak gitu bisa bahaya banget. Bisa bikin orang punya musuh yang kuat. Dan ini bukan cuma teori loh, ada ancaman nyata. Beberapa bulan sebelum kebakaran, ada agen asuransi yang maksa jual polis ke George. Waktu George nolak, si agen ini ngancam, bilang kalau rumah dan anak-anaknya bakal dihancurkan karena omongan anti Mussolininya itu. Dan di malam Natal, ancaman itu jadi kenyataan. Terus, kalau mereka selamat, mereka di mana? Nah, setelah kebakaran, mulai muncul laporan-laporan dari saksi mata. Ada seorang wanita ngaku lihat anak-anak itu di dalam mobil pas apinya masih nyala. Ada juga pemilik tempat istirahat yang sumpah-sumpah bilang dia ngelayanin sarapan buat 5 anak itu sama beberapa orang dewasa besok paginya.
kayak mau pergi keluar kota. Jadi, dengan semua bukti yang saling bertentangan ini, kasus ini berubah. Dari yang tadinya cuma tragedi, jadi misteri seumur hidup yang gak cuma menghantui keluarga, tapi juga para penyelidik. Terus kenapa kasus ini nggak pernah selesai? Jawabannya mungkin ada di investigasi awalnya yang penuh kejanggalan. Kasusnya ditutup cepat banget, kepala pemadamnya nemuin sesuatu yang dia bilang jantung di puing-puing terus dia kubur diam-diam, dan ini yang paling gila. Agen asuransi yang ngancem George Soder itu ternyata jadi salah satu anggota dewan juri yang mutusin kalau kematian anak-anak itu adalah kecelakaan. Kebetulan, George dan Jenny nggak pernah mau bangun ulang rumah mereka. Malah lokasi itu mereka jadiin taman kenangan. Mereka bahkan pasang baliho gede banget. Ada foto anak-anak mereka dan nawarin hadiah buat siapapun yang punya info. Harapan mereka nggak pernah mati. Sampai akhirnya, 20 tahun lebih kemudian, mereka nerima sesuatu lewat pos. Isinya surat tanpa alamat pengirim. Di dalamnya ada foto seorang pemuda, umurnya akhir 20-an, dan mirip banget sama anak mereka, Louis. Di belakang foto itu ada tulisan aneh ini. Louis Soder, I love brother Frankie, Ilil Boys, A9132. Keluarga Soder langsung sewa detektif swasta. Tapi pemuda di foto itu nggak pernah ketemu. Hilang tanpa jejak, sama kayak anak-anak mereka dulu. Jadi, disinilah kita sekarang. Di satu sisi ada kesimpulan resmi yang bilang ini kecelakaan, padahal secara forensik hampir mustahil. Di sisi lain ada bukti sabotase, ada motif, ada saksi mata, sampai surat misterius yang semuanya nunjuk ke arah penculikan. Dua cerita yang benar-benar beda dan gak ada yang tahu mana yang benar. Jadi foto itu, apa itu petunjuk nyata dari anak yang udah lama hilang? Secercah harapan terakhir buat orang tua yang hancur? Atau cuma lelucon paling kejam yang bisa dibayangin? Sampai hari ini, puluhan tahun kemudian, kita masih nggak punya jawabannya. Kasus Soder ini tetap jadi salah satu misteri paling membingungkan dan menyedihkan dalam sejarah Amerika.